Suasana Lebaran selalu menghadirkan kehangatan yang khas. Pagi hari dimulai dengan gema takbir yang masih terngiang sejak malam sebelumnya. Rumah-rumah dipenuhi oleh aroma opor ayam, ketupat, dan kue kering yang tertata rapi di atas meja. Anggota keluarga saling bersalaman, saling memaafkan, dan berbagi cerita setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Namun, di tengah tradisi yang tetap terjaga itu, ada satu hal yang kian melekat, khususnya di kalangan generasi muda, yakni media sosial. Bagi Gen Z, Lebaran bukan hanya soal berkumpul dengan keluarga, melainkan berbagi momen kebahagiaan di berbagai platform media digital. Oke Mbak, Lebaran ini kan selalu menjadi momen yang ditunggu setiap tahunnya gitu. Terlebih lagi untuk ya kita orang muslim gitu. Kalau Gen Z sendiri nih, apa sih yang membuat momen Lebaran ini tiap tahunnya itu terasa istimewa? Yang paling istimewa tetap pastinya kumpul bareng keluarga ya. Soalnya kayak keluarga yang jauh kan pada pulang mudik ke Blora, jadi senang aja kumpul-kumpul keluarga. Silaturahmi dari rumah ke rumah keluarga, tetangga itu paling vibing banget sih Lebarannya. Itu masih tetap jadi tradisi ya Mbak, kalau setiap datangnya momen Lebaran ya? Oke. Nah, kalau dengan dari Mbak Yulia nih sebagai Gen Z gitu, merayakan perbedaan tuh kayak gimana sih gitu? Ada atau punya cara sendiri gak sih gitu? Sekarang apalagi kalau kita tahu Gen Z kan sekarang lebih dekat dengan HP gitu, dengan media sosial gitu. Ada nggak sih cara tersendiri buat merayakan Lebaran itu? Merayakan paling ini ya, sekarang kan lagi TikTok lagi hype banget nih. Oke. Jadi kadang tuh banyak nih ya yang seumuran tuh pada ayo bikin TikTok, ini bikin konten buat bareng-bareng, mumpung lagi bareng-bareng itu. Jadi kita bikin konten bareng itu sih. Saat ini juga banyak kan Mbak konten tren Lebaran gitu di media sosial nanti. Kalau Mbak Yulia juga nyebut TikTok salah satunya gitu. Menurut Mbak Yulia, tren apa sih yang paling populer, yang paling hype sekarang itu di kalangan anak muda? Contohnya nih, sebagai pengguna TikTok nih. Contoh jelas Velocity ya. Oke, masih memuncaki ini Velocity. Kayak yang Mbak Dipa tahu, kayak Velocity kan sekarang lagi hype banget. Udah beberapa tahun terakhir ini, cuman kayak makin hype lagi kan 2 tahun belakangan ini. Jadi kayak ayo bikin Velocity pada gitu sih katanya. Ini Velocity kan juga banyak ya Mbak yang ininya, musiknya gitu. Yang biasanya di ini apa sih yang apa sih Mbak ini? Kalau waktu Lebaran tuh enggak sih, ya Velocity bikin ini yang nari-nari gerakan-gerakan itu sih. Kalau itu enggak ya Mbak? Enggak. Oke. Kalau dari ini sisi fashionnya nih, kan juga Lebaran kita identik juga dengan baju baru gitu kan, mempersiapkan Lebaran. Gimana sih Mbak Yulia sendiri mempersiapkan outfit Lebaran itu? Buat Mbak Yulia, mungkin buat keluarga juga. Saya sendiri kalau siapin outfit tuh nggak yang gimana-gimana ya. Kalau sekeluarga tuh yang kita cuma kayak nyelarasin warna sih. Nggak cari bikin. Nggak yang cari bikin. Biasanya setiap tahun warna yang beda atau relatif sama gitu untuk setiap tahunnya? Beda, cuman karena kita suka warna-warna tone yang pastel, soft kayak gitu, jadi ya paling bisa dibilang mirip-mirip tapi sebenarnya beda kayak gitu. Kalau tahun ini lo boleh tahu ini taupe gitu deh, warna semi apa ya itu, nude coklat. Ini ya. Gimana juga sih peran media sosial buat Mbak Yulia ini dalam perayaan Lebaran gitu? Nah sekarang kan nggak bisa lepas nih dari media sosial. Mereka punya peran juga gak sih kalau buat kita sendiri yang udah deket sama digital? Buat Mbak Yulia kayak gimana? Kalau saya pribadi, iya sih, kayak kemarin
day one aja langsung bikin update story gitu. Soalnya kan mungkin kalau dulu kita boro-boro mikir update story ya, kayak ayo ini kesini ke rumahnya saudara yang ini itu mbak ini. Jadi kayak kemarin bahkan waktu mau ke rumah mbak itu kayak bentar foto dulu kita buat update lah biar ada yang share ke orang di medsos, IG, TikTok gitu. Berarti buat media sosial ini emang jadi salah satu yang ini ya penting sekarang ya, bukan untuk menginformasikan kita sedang apa, tapi ya memang kita ingin membagi kebersamaan itu di momen lebaran ini kan, membuat momen itu di perayaan lebaran ini. Biasanya kalau di keluarga Mbak Yulia dilakuin nih setelah sholat Id atau sebelum nih, bahkan malamnya, tradisi di keluarga sendiri habis sholat Id itu kalau boleh tahu juga nih di keluarga sendiri selain sungkeman gitu, apa sih tradisi keluarganya Mbak Yulia ini? Sungkeman paling ya halal itu tadi sih, halal keluarga besar, dan itu selalu di hari kedua. Jadi kayak dulu tuh udah dari 2010 kalau nggak salah. Tuh jadi emang dari kakek aku tuh udah kayak netepin kalau ada halal keluarga besar di hari kedua lebaran gitu. Berarti semua yang ngumpul ke sini ya Mbak? Semua kumpul yang dari mana nih kok? Boleh tahu saudara-saudaranya? Dari Jakarta, terus dari yang luar Jawa tuh dari Medan ada, gitu sih. Boleh. Ini dari pengalaman Mbak Yulia, momen lebaran apa yang paling sering dijadikan konten oleh anak muda atau terlebih Gen Z? Kayak yang selalu paling ini foto sharing foto gitu sih. Terakhir nih Mbak Yulia, apa sih makna lebaran bagi Mbak Yulia secara pribadi sebagai bagian dari generasi muda atau Gen Z? Kalau diri saya pribadi sih pasti excited banget ya, apalagi nunggu lebaran, kayak wah besok lebaran ya, walaupun kayak kita juga ngerasa ya Ramadannya tuh selesai, tapi ada di sisi sisi sedihnya mungkin karena Ramadan selesai, tapi kita juga excited karena kan lebaran tuh lebaran tuh kayak kita tuh keluarga kumpul itu paling seneng banget sih saya kalau keluarga kumpul, terus saling ngobrol, walaupun saya sendiri nggak begitu tahu ya karena saudara-saudara kan banyak yang di luar Jawa, jadi tapi seneng aja lah kumpul-kumpul bareng itu sih. Itu karena lama juga nggak ketemu gitu kan, kita bisa saling tanya kabar, terus apalagi kalau kita punya saudara yang sepantaran kan, itu pasti luar biasa serunya. Frekuensi maksudnya langsung kayak betul. Kayak bikin ini yuk, bikin foto langsung ini bikin konten gitu. Konten ya balik lagi. Identik banget dengan konten Gen Z itu. Konten itu menurut saya kayak selain mungkin kadang kita mikirnya kok konten terus ya, tapi kayaknya kalau buat orang-orang kayak saya yang jarang ketemu keluarga itu kayak cukup jadi benar lagi Mbak Anifa bilang, jadi bonding antara keluarga sih. Di balik berbagai tren digital, nilai-nilai tradisi lebaran masih menjadi bagian penting bagi generasi muda. Tradisi seperti salat Id berjamaah, sungkeman kepada kedua orang tua, dan saling memaafkan masih dijaga dengan penuh makna. Gen Z mungkin merayakannya dengan hal yang lebih kreatif dan terkoneksi secara digital. Namun, tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tetap menjadi inti dari perayaan Hari Lebaran.